Shalom, umat Tuhan terkasih. Saya boleh melihat lambaian tangannya. Siapa di antara kita yang siap memuji Tuhan pada sore hari ini? Sekali lagi silakan lambaikan tangannya. Terima kasih, terima kasih. Puji nama Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa kami bersyukur untuk hari yang telah Kau sediakan bagi kami. Engkau begitu mempesona kami, Engkau begitu membuat kami Tuhan, begitu terheran-heran akan perbuatan dan segala sesuatu yang Engkau lakukan di dalam hidup kami. Kami mau berkata sore hari ini Tuhan bahwa segala yang Engkau perbuat dan Engkau izinkan terjadi itu baik buat kami dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur dan kami mau menyiapkan semua yang terbaik untuk Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya, terimalah Tuhan menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, katakan bersama. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, Allah kami turut bekerja di dalam segala sesuatu, sebab tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup kami. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja, mendatang segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Ya, memang Tuhan kita baik. Haleluya. Katakan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Kita mau katakan sekali lagi, kami tahu Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia.
sore hari ini hanya mau fokus pada Engkau. Tuhan, Engkau berkata dalam firman-Mu, biarlah kami berlari-lari kepada Tuhan, dan kami meninggalkan semua beban kami, sehingga kami pada akhirnya akan mencapai garis finish yang Kau tentukan bagi setiap kami. Kami akan berlari dalam lintasan kami, dan kami akan mencapai Tuhan Yesus garis finish yang Engkau kehendaki dan Engkau tetapkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau itu Tuhan, kami mau itu Tuhan terjadi kepada kami. Syakatan haramashikan haramatakayaramashik huramasyakatakayaramashikanara huramasyakatakayaramashikanara shikaramatakayaramashikara huramasyakanara. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Yang kau limpahkan bagiku.
Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur Bapa, sebab kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah meragukan setiap tuntunanmu. Kami tidak akan pernah meragukan setiap perbuatanmu dalam hidup kami. Engkau terlalu sempurna, Engkau maha sempurna. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus sahabatku. Oh Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, Engkau Yesus sahabat kami. Haleluya. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kita biarkan saat ini, biarkan musik memuji Tuhan. Warna masyarakat, mari musik memainkan lagu ini. Syarara. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kasih setia Tuhan. Jangan pernah lupakan setiap kebaikannya. Jangan pernah kita lupakan setiap perbuatan-perbuatannya yang besar di dalam hidup kita. Mari kita ingat-ingat selalu kebaikan Tuhan. Saya percaya setiap kita pernah ditolong oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita pernah diluputkan oleh Tuhan. Oleh karena itu sore ini, syakara mari mengingat dan mengucap syukur. Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik, Dia terlalu baik. Hurasa kata kaya lama syarara. Hurasa kata kaya lama syarara. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
kami untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup. Dalam setiap langkah-langkah kami. Sore hari ini kami tundukkan hati kami di dalam perkasan seperti rusa yang merindukan sungai-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami haus dan lapar akan Engkau, merindukan Engkau dan berkata bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup untuk memuaskan kami. Pertolongan-Mu ajaib bagi setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Dan biarlah hati dan pikiran kami terus diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di hadapan Engkau, dan kapanpun Engkau datang menjemput kami menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi panggilan-Mu ya Bapa. Tubuh bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati, yang percaya bersama-sama katakan amin. Ya, shalom ibu-ibu semuanya, salam sejahtera untuk kekasih-kekasih Tuhan hari ini. Kita pada kesempatan ini kita akan membahas satu hal yang juga kemarin terlontar di small group kita, berbicara bagaimana kita bisa membedakan apa yang baik dan apa yang benar. Ya, apa yang baik dan apa yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah hanya firman Tuhan yang akan menuntun kita sehingga kita tahu bagaimana harus bersikap, mengingat Alkitab katakan hari-hari terakhir ini adalah jahat. Betul? Hari-hari terakhir ini adalah jahat. Nah, bagaimana kejahatan iblis bekerja dalam kehidupan kita? Ingat, iblis bukan pribadi yang pandai. Iblis bukan pribadi yang luar biasa, tetapi iblis adalah pribadi yang licik. Coba kalau kita perhatikan di dalam surat Efesus terlebih dahulu ya, sebagai pengantar kita, ibu-ibu sekasih. Kalau kita perhatikan Efesus pasalnya yang ke-6, coba sama-sama perhatikan Efesus pasal yang ke-6. Saya juga sering membukanya pada sore hari ini. Efesus pasalnya yang ke-6. Kita perhatikan ayatnya. Oke, sebentar ya. Ya, coba perhatikan dari ayatnya yang 13, ayat 13, lalu nanti kita lihat ayat yang ke-11. Jadi saya tulis terlebih dahulu, lihat ayat 13. Salah satu ibu baru baca ayat 13, kemudian mundur ke ayat yang 11. Yuk. Bagaimana cara hari yang jahat itu bekerja tidak bisa lepas dari bagaimana iblis bekerja. Nah, tadi saya katakan, perhatikan baik, iblis bukan pribadi yang luar biasa, bukan pribadi yang pandai, tetapi iblis adalah pribadi yang licik. Makanya cara kerjanya di ayat yang ke-11 ditulis dalam kalimat terakhir, tipu muslihat iblis. Betul? Ya, tipu muslihat iblis. Jadi ibu-ibu harus tahu bagaimana cara bekerja iblis. Iblis bekerja dengan cara menipu. Ya, menipu. Nah, kalau berbicara menipu, itu sesuatu yang tidak kontras secara signifikan. Kalau bicara menipu, itu berarti sesuatu
sesuatu yang bekerjanya beda-beda tipis sama yang benar, betul? Ya, beda-beda tipis sama yang benar. Nah, kita harus belajar sore hari ini tingkatan standar Tuhan, ya, supaya kita tidak keliru dalam perjalanan langkah kita mengiringi Tuhan. Ingat, yang Tuhan inginkan sama kita, ya, yang Tuhan nanti juga akan pertanyakan sebagai pertanggung jawab kita kepada Tuhan. Coba salah satu ibu baca di Matius pasal yang ke-7, ya, Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita lihat apa yang menjadi ajaran Tuhan kepada kita di ayat tersebut. Kameranya deket ya, terlalu jauh Mas. Pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, lihat ya ibu-ibu kekasih, Alkitab tegas di ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Saya tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan ayat ini dengan tulisan yang detail. Ingat, di situ ditulisnya kata Tuhan. Tuhannya huruf besar, huruf kecil, Bu? Huruf kecil. Kata Tuhannya huruf besar, huruf kecil, kayaknya Besar. besar, ya. Berarti benar-benar merujuk kepada pribadi Tuhan, betul? Bukan hantu, bukan dewa, Tuhan. Nah, Alkitab tegas berkata, bukan orang yang begitu mudahnya berkata Tuhan, Tuhan, ya, Tuhan, Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, yang akan masuk ke sorga adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Bapakku. Bukan kehendak pendetamu. Bukan kehendak gembalamu. Bukan kehendak gerejamu. Sekarang banyak orang Kristen pun jadi tertipu yang dia lakukan kehendak pendetanya. Kehendak gembalanya. Kehendak gerejanya. Jelas Alkitab katakan yang masuk sorga yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu keberadaannya seperti apa, ibu-ibu kekasih? Ya, coba sekarang kita buka Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Silakan kemudian berikutnya yang mau bacakan bagi kita. Saya masih kasih pengantar-pengantar dulu sore hari ini ya, Bu. Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan kalimat terakhir Alkitab mengajarkan kepada kita kehendak Tuhan itu cirinya bagaimana, kan begitu ya? Kehendak Tuhan keberadaannya bagaimana? Nah, sekarang kita bacanya mundur dari belakang. Yang pertama, kehendak Tuhan wujudnya sempurna. Sempurna. Amin. Ya, kehendak Tuhan gak setengah-setengah, kehendak Tuhan gak biasa-biasa, kehendak Tuhan gak main-main. Alkitab katakan kehendak Tuhan sempurna.
Kalau bicara sempurna berarti genap, berarti maksimal, berarti segala-galanya ibu-ibu. Sempurna. Lalu kemudian apalagi keberadaan kehendak Tuhan, mundur lagi. Kehendak Tuhan adalah sesuatu yang berkenan kepada Allah. Ya, berkenannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Makanya Rasul Paulus berkata, apapun yang terjadi, yang aku kejar adalah perkenanan Tuhan, bukan manusia. Ya, karena memang kewajiban kita adalah melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Lalu kemudian satu lagi apa tadi dibacakan? Kehendak Tuhan itu sesuatu yang apa? Yang dapat membedakan. baik. Yang baik. Yang baik. Oke, sesuatu yang baik. Baik. Jadi kehendak Tuhan memiliki ciri khas, memiliki keberadaan, sesuatu yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan, dan pasti keberadaannya adalah yang baik. Ya, nah itu yang harus kita lakukan kalau kita ingin menikmati Tuhan. Kalau kita ingin menikmati kehidupan kekal, atau kalau nanti Tuhan jemput kita, kita berakhir di surga. Saya percaya kalau kita semua ditanya, gak ada kita yang gak pengen ke surga, betul? Semua kita ingin ke surga. Alkitab tegas berkata, mengajarkan yang ke surga, yang melakukan kehendak Bapa, yang sempurna, yang berkenan, yang baik. Nah, untuk itu bagaimana kita tidak tertipu sama tipu daya iblis? Tidak tertipu dengan apa yang iblis kerjakan sehingga kita jadi meleset dari kehendak Tuhan. Ya, kita jadi meleset dari apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tidak bicara tentang keberadaan orang berdosa. Kalau orang berdosa sudah tidak perlu direnungkan lagi, dia pasti sudah tidak mampu membedakan kehendak Tuhan dan sudah jelas tidak akan melakukan kehendak Tuhan. Betul? Ya. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan yang masih tinggal dalam dosa, yang di luar Tuhan, yang tidak hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, sekarang supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan selanjutnya, maka kita perlu perhatikan keberadaan kita yang memang berkomitmen sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, berkomitmen sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, ibu-ibu kekasih yang diberkati Tuhan, maka kita perhatikan ya, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan. Salah satu baca Galatia 5 ayatnya yang pertama. Saya akan banyak ayat hari ini untuk mengiring ibu-ibu kekasih ya. Karena hari ini saya rindu untuk membangun kerangka berpikir kita. Oke. Galatia 5 ayat 1. Yuk. Galatia 5 ayat yang pertama, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ketika kita terima Yesus, ketika kita minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni kita, maka Alkitab berkata Kristus telah memerdekakan kita. Dan kemudian kita pastinya tidak lagi berada atau dikenakan kuk perhambaan. Nah, ini kuk perhambaan siapa? Supaya ibu-ibu paham nanti kita ini pindah dari mana ke mana, kan gitu ya. Jadi tahu status dan keberadaan kita. Dulu ketika kita berada dalam dosa, sudah tidak bisa dipungkiri bapak kita setan, Bu. Ya. Tuhan kita itu setan. Pemimpin hidup kita itu setan dan kita diperintah, kita diperbudak, diperhamba oleh kuasa kegelapan, oleh iblis dan kaki tangannya. Ya, itu yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita terima Yesus, Alkitab berkata kita dimerdekakan dari perhambaan setan. Ya,
Jadi kita bukan lagi budaknya setan. Nah, setelah kita dibebaskan dari perbudakan setan, apakah kemudian kita menjadi pribadi tidak bertuan? Kemudian kita menjadi pribadi yang suka-suka atur langkah sendiri, ya, seenaknya melakukan apa yang kita mau. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Matius 11, 28 sampai 30. Perhatikan di sana. Silakan Ibu. Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, Alkitab bilang ketika kita datang kepada Tuhan, serahkan apa yang menjadi beban kita. Lalu kemudian tidak dikatakan kita merdeka mau lari kemana-mana, terserah Bu. Mau lakukan apapun bebas-bebasnya kita. Alkitab nggak bilang begitu. Ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan apa yang lalu di dalam kehidupan kita, kemudian di ayat yang ke-29 bahkan juga di ayat 30 ditegaskan ada yang dipasangkan kepada kita, betul? Ada yang dipasangkan kepada kita, dan yang dipasangkan itu diilustrasikan adalah kuk. Nah, ibu-ibu kekasih, apa itu kuk? Kuk itu adalah kayu balok yang dipasang di lehernya sapi kalau mereka bertugas untuk mengelola sawahnya Pak Tani. Nah, kuk itu berfungsi supaya sapi itu mengikuti kemana maunya arahnya Pak Tani, betul? Ya. Jadi ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, kemana kita melangkah, si sapi itu melangkah, tergantung arahan si Pak Petaninya. Dan bagaimana cara mengarahkannya, yaitu ada kuk yang diletakkan, ibu-ibu. Ada kuk yang diletakkan. Nah, sehingga dengan gambaran ini, kita mendapatkan pengertian, tadi kita bebas dari kuknya setan, betul? Ya, kita bebas dari kuknya setan, tapi kemudian bukan berarti kita tidak pakai kuk lagi. Bukan berarti kita tidak terkendali lagi. Tapi kita berpindah dari kuknya setan, pindah kepada kuknya Tuhan, betul? Ya, kita pindah di dalam pengendaliannya Tuhan. Oke? Jadi kemerdekaan ini jangan disalahartikan, dan itu yang Rasul Paulus berkata, jangan salah artikan kemerdekaan terus akhirnya wah saya bebas dari setan, sekarang saya nggak tunduk setan tapi tunduk sama diri sendiri. Nanti kita lihat nggak ada bedanya kalau begitu. Ya, jadi dari setan, perhambaan setan pindah jadi perhambaan Tuhan. Ya, perhambaan Tuhan. Oke? Sehingga dari diperintah setan, dari dikuasai dikendalikan setan, pindah dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan. Betul? Ya. Nah, lalu kemudian Alkitab berkata, kalau kita ada di pemerintahan Tuhan, maka konsekuensinya, saya pakai ayat-ayat yang terkenal semua ya Bu ya, jadi biar kita mudah mengikutinya. Coba baca Galatia 2 ayat 19 dan 20. Galatia pasalnya yang kedua ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, ketika kita mati dari dosa, tadi ayat 19 tegas berkata, aku hidup, tapi hidup untuk siapa, Bu? Dikatakan tadi, untuk Tuhan. Betul? Ya, aku hidup untuk Tuhan. Dengan kata lain, hidupmu dan hidupku abdikan kepada Tuhan. Betul? Ya, kita menghambakan diri kepada Tuhan. Nah, orang yang menghambakan diri kepada Tuhan dikatakan ya, ayat yang ke-20, bukan aku lagi yang hidup, aku tidak lagi punya kekuatan, aku tidak punya lagi hak atas hidupku, aku tidak lagi punya kekuasaan mengatur hidupku, karena kalau aku sudah di dalam Tuhan, hidupku bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ya, Kristus yang hidup dalam aku. Jadi tegas sekali ya Alkitab berkata, kalau kita sudah bebas dari setan, maka kemudian kita sekarang terikat sama Tuhan. Amin. Seharusnya begitu. Terikat, dikendalikan, diperintah, dikuasai sama Tuhan. Nah, ibu-ibu kekasih, kalau Tuhan yang ada di dalam kita, siapakah Tuhan dalam hidup kita? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ayo, ini ayat terkenal, Bu. Ya, ayat terkenal. Bilang apa? Yohanes 14 ayat 6 yang menggambarkan jabatan Tuhan dalam hidup kita. Yuk. Ada yang sudah dapat? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Ya, jadi kalau cara bacanya tuh bukan begini, Bu. Aku punya jalan, aku punya kebenaran, aku punya kehidupan. Nggak begitu cara bacanya, ya. Jadi kalau mau dibaca, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Ya, jadi Yesus adalah kebenaran. Oke. Nah, kebenaran itu apa, Bu? Ya, kebenaran itu apa? Coba perhatikan Yohanes 17 ayat 17. Baca lagi. Yohanes 17 ayat 17. Demikian firman Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, jadi lihat persamaannya. Firman-Mu adalah kebenaran. Berarti firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Betul? Berarti firman Tuhan adalah Yesus nggak, Bu? Betul ya? Firman Tuhan adalah Yesus. Nah, tadi kita sudah sepakat belajar, kalau aku di dalam Kristus, hidupku dikuasai Kristus. Maka dengan kata lain, hidup ibu-ibu dan saya seyogianya dikuasai sama firman. Ya, firman Tuhan yang jadi pusat hidup kita. Firman Tuhan menjadi penguasa hidup kita. Oke, firman Tuhan yang menjadi segala-galanya dalam setiap langkah kita. Sehingga standar setiap kegerakan kita, Bu, jelas tadi kita sudah belajar. Standar kegerakan kita, pedoman kehidupan kita, itu tidak ada yang lain kecuali firman Tuhan. Jadi standarnya, barometernya, tolak ukurnya, kriterianya gitu ya ibu-ibu ya. Kalau ada apa-apa, lihatnya ke firman Tuhan.
Bukan kata pendeta di YouTube, Bu. Ya, bukan kata orang. Sekarang ini ada jemaat Tuhan datang sama saya. Kemarin ada jemaat Tuhan bicara sama saya, Bu, saya bingung, katanya begitu. Kenapa bingung? Iya, sekarang kan, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, pendeta bisa khotbah bebas di berbagai media sosial gitu ya. Jadi yang nonton lebih banyak. Lalu ibu-ibu, dia bilang begini, sekarang saya bingung, yang benar yang mana ya, Pastor Marta? Soalnya pendeta A bilang A, pendeta B bilang B untuk tema yang sama, tapi isinya berbeda. Ya. Nah, ibu-ibu kekasih, ini akan terjadi di hari-hari terakhir Alkitab katakan. Ingat, dalam Injil Matius sampai tulisan Rasul Paulus, salah satu yang diingatkan kepada kita di hari terakhir, di akhir zaman adalah hati-hati dengan penyesat-penyesat. Betul? Ya, hati-hati dengan penyesat-penyesat. Loh, mereka penyesatnya pakai apa? Pakai kitab yang lain? Ya enggak. Kalau pakai kitab yang lain, ibu-ibu nggak akan dengarkan. Betul? Mereka akan berbicara dengan Alkitab yang sama yang ada di tangan kita. Tapi kemudian yang terjadi adalah penafsirannya suka-suka. Penafsirannya tergantung dirinya. Penafsirannya kadang-kadang tergantung ya apalagi dogmanya, sekolahnya. Jadi orang bingung. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh. Nah kita bingung kan, Bu? Nah jadi gimana caranya nggak bingung? Ya balik lagi aja kepada firman Tuhan yang Roh Kudus bukakan sama kita. Ya, kalau kita berkata begini, saya nggak ngerti deh Pastor Marta ngomong apa, ya sudah, tunggu sampai Roh Kudus buat mengerti. Gak usah langsung amin, gak usah langsung bingung, gak usah langsung panik. Tanya sama yang punya firman. Tuhan, ini yang benar apa ya? Ini kenapa beda ya? Pendeta ngomong. Jadi standarnya siapa? Tuhan. Sumbernya siapa? Tuhan. Gitu. Ya. Karena sekarang orang akan sesatkan kita pakai Alkitab, Bu. Pakai ayat-ayat. Ya. Nah, bahaya kan? Loh, sekarang ingat kejadian pasal 3 ketika iblis menggoda Adam dan Hawa, pakai ayat nggak? Pakai ayat ya, Bu? Betul? Cuma ayatnya dipelintir sama iblis, ya itu tadi tukang tipu-tipu. Oke, dipelintir sama setan. Sayangnya Ibu Hawa nggak kuat baca firman, nggak kuat pegang firman. Jadi kalau anak sekarang bilang digocek gitu ya, apa tuh digocek bahasa Indonesianya? Ya, diselewengin dikit aja udah Hawa nggak tahu apa-apa. Nah, kalau kita nggak kuat-kuat sama Tuhan, Bu, digocek sedikit sama iblis, sesat kita. Gitu ya. Nah, maka dari itu hati-hati untuk hal yang demikian. Jadi standarnya firman. Kriterianya firman. Di luar firman, Alkitab berkata dosa. Betul? Ya. Di luar firman tuh dosa. Yuk, yang sudah pernah ikut Bible class, saya ulang lagi sedikit biar ingat lagi. Kriteria dosa tuh apa aja sih? Gitu ya. Yang termasuk dalam dosa tuh apa aja sih? Coba yang pertama, 1 Yohanes 3 ayat 4. Yuk, siapa yang mau baca? Satu Yohanes 3 ayat 4. Silakan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau ada hukum Tuhan, perintah Tuhan dilanggar, ya sudah dosa, Bu. Ya. Kalau Tuhan suruh mengampuni, gak mau mengampuni, Alkitab yang bilang loh, dosa. Ya. Gak boleh berbohong, tapi tetap berbohong, Alkitab berkata dosa.
pelanggaran hukum Tuhan. Ya. Yuk berikutnya lagi, Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat yang ke-23 bilang apa di sana? Roma 13 Roma 14 Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Berarti melakukan sesuatu tidak berdasarkan kebenaran, kita tidak yakin melakukannya karena tidak sesuai atau kita ragu itu sesuai firman Tuhan atau tidak, maka Alkitab berkata dosa. Ya, dosa. Ibu-ibu, segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman, tidak kita imani bahwa itu adalah firman, sumbernya dosa, Alkitab katakan. Satu lagi ya, di Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, tahu apa yang baik tapi tidak dilakukan, Alkitab katakan itu juga dosa. Ya, tahu apa yang baik. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut ya. Jadi ibu-ibu kekasih lihat, kalau diperhatikan tiga-tiganya, sumbernya firman bukan? Standarnya firman bukan? Betul? Jadi mudah sekali. Pokoknya segala sesuatu sumbernya Alkitab, sumbernya firman Tuhan, standarnya firman Tuhan, di luar firman Tuhan, di luar kebenaran, dosa. Alkitab katakan seperti itu. Ya. Nah, kalau Alkitab adalah kebenaran, izinkan saya bilang begini, Bu. Kalau tadi perhatikan dari awal. Kalau kita terima Yesus di dalam diri kita adalah Yesus, berarti yang mengendalikan kita adalah Yesus, betul? Yesus adalah kebenaran. Nah, berarti yang harus mengendalikan kita, yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti itu adalah firman Tuhan, kebenaran. Oke? Nah, firman Tuhan itu kebenaran, perhatikan, kebenaran, sesuatu yang benar. Berarti kalau kita standarnya adalah sesuatu yang benar, saya mau bilang begini, gak usah pusing sama yang baik, Bu. Bisa nangkap ya? Oke? Kita standarnya tuh kebenaran. Hidup kita, melangkah kita tuh semuanya kebenaran standarnya, fokusnya, perhatiannya. Jadi kalau udah standarnya kebenaran, harusnya tidak perlu lagi pusing sama yang baik. Ya, udah gak usah pusing sama yang baik. Kita gak usah digrecokin, ini baik apa benar ya, ini baik apa benar ya. Udah gak seperti itu. Karena fokus kita langsung benar gak? Gitu. Ya, fokus kita langsung kepada yang benar. Jadi sebetulnya kalau tadi ibu-ibu perhatikan, kalau sudah tidak sesuai dengan kebenaran, yang baik pun jadi gak benar, betul? Di luar kebenaran itu dosa. Ibu-ibu mau bilang ini baik kok, di luar kebenaran adalah dosa. Ya, jadi kita gak usah pusing lagi, baik benar, baik benar, baik benar gitu ya. Pokoknya di luar kebenaran sudah tidak perlu dipertimbangkan. Ini baik loh, ini baik. Di luar kebenaran adalah dosa. Gitu, sederhana sebetulnya pengertiannya. Oke? Nah, kalau kita adalah orang yang berjalan sama Tuhan, maka Tuhan katakan kan seperti ini ya Bu. Coba lihat Amsal 1 ayat 7. Kalau kita berjalan sama Tuhan, orang-orang yang berjalan sama Tuhan pasti adalah orang-orang yang seperti ini. Amsal 1 ayat 7. Silakan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, jadi sederhananya saya mau katakan gini, kalau orang berjalan atau hidup di dalam Tuhan, orang itu pasti berhikmat. Betul? Orang itu pasti berhikmat. Oke? Jadi ciri orang berhikmat bukan karena dia pendeta ya Bu, bukan karena dia berjabatan rohani. Oh itu orang berhikmat. Enggak, orang kalau berjalan sama Tuhan, siapapun dia, mau dia ibu rumah tangga, mau dia guru, mau dia dokter, mau dia insinyur, itu orang berhikmat pasti. Amin. Pasti berhikmat. Nah kalau kita punya hikmat, oke, sekali lagi kita ulangin lagi ya, tadi Roma 12 ayat yang kedua Bu. Kita akan lihat kalimat sebelumnya. Kalau kita orang berhikmat tuh pasti punya kemampuan ini Bu. Ya, Roma 12 ayat 2. Yuk ulangin lagi, baca lagi yuk. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, kalau kita berjalan sama Tuhan, orang yang berjalan sama Tuhan, orang itu punya hikmat, betul? Kalau orang itu punya hikmat, maka dia punya yang namanya kemampuan membedakan. Ya, punya kemampuan membedakan. Makanya saya selalu bilang ya sama orang-orang yang saya muridkan, kalau kita serius sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak mudah ketipu Bu, nggak mudah ketipu, ya, karena kita udah bisa membedakan gitu ya, bahkan di Alkitab berkata membedakan roh. Kita udah bisa tahu nih, ini orang nih manis-manis depan saya, tapi kok gitu ya, kayaknya nggak bener nih. Itu kita akan punya kemampuan membedakan, akan punya kepekaan. Oke? Nih kayaknya nih bicaranya manis soal satu proyek ya, satu visi dan lain sebagainya, tapi kok saya nggak sejahtera ya. Nah, punya kemampuan begitu. Makanya bukan berarti nggak bisa, saya nggak bilang begitu ya Ibu ya, nggak bisa ketipu. Tetapi saya lebih pakai bahasa sulit ketipu. Ya, kalau orang di dalam Tuhan sulit ditipunya. Kenapa? Ya ada hikmat Tuhan. Roh Kudus akan kasih tahu sama dia. Jangan ke kiri, ke kanan aja. Jangan bergaul sama orang ini. Berteman saja cukup. Ya, jangan pergi ke tempat itu. Sekarang kamu lakukan ini, jangan lakukan itu. Nah itu dia, kerennya orang kalau berjalan sama Roh Kudus. Roh Kudus tuh pimpin kita detail Bu. Ya, hari ini mau apa? Ke pasar mana? Misalnya ada pilihan pasar gitu ya. Jangan ke pasar itu, ke pasar ini aja. Ya, sekarang jam apa? Jamnya ibadah, stop kegiatan lainnya, serius beribadah. Itu pasti akan menjadi ya keberadaan kita di dalam Tuhan gitu. Makanya mampu membedakan. Makanya nanti ibu-ibu akan bisa tahu sendiri nih, ini kok kelihatannya baik ya, kelihatannya nggak salah gitu ya. Tapi karena kita punya roh kebenaran, maka roh kebenaran akan kasih tahu ini nggak benar sekalipun baik. Ya. Sekarang ini waktunya kamu saat teduh, saat ini waktunya kamu baca Alkitab, bukan nonton sinetron. Nonton sinetron boleh nggak? Nonton sinetron baik nggak? Ya baik-baik aja, betul? Tetapi apakah timingnya sekarang benar? Ya kan? Apakah sekarang waktunya benar untuk nonton sinetron? Itu nanti Roh Kudus akan tuntun Bu. Nah, lihat ya. Kan perbedaannya kalau secara logika manusia tipis. Oke? Perbedaannya tipis, bukan begini nih. Ke gereja apa ke diskotik ya? Oh, enggak begitu kan?
Kalau ke gereja sama ke diskotik itu baik dan salah, udah gitulah istilahnya gitu ya. Itu signifikan, bener gak Bu? Atau misalnya Siloam apa ke diskotik gitu, hari Selasa jam 3 ke Siloam apa ke diskotik misalnya begitu. Ya udahlah, itu sudah pasti benar apa salah kan begitu kan ya. Siloam apa nonton sinetron jam 3 kan gitu. Oke? Siloam apa misalnya hangout jam 3 gitu sama rekan-rekan yang sebetulnya nanti nggak membawa berkat begitu kan. Nah itu kan beda tipis tuh kalau kayak begitu, karena nggak salah, betul? Karena nggak salah Bu. Tapi pertanyaannya yang benar yang mana? Yang Roh Kudus mau yang mana? Kamu bersekutu dengan Tuhan atau kamu mengikuti kehendakmu sendiri, kan begitu ya? Nah ini loh yang harus dilatih di kehidupan kita. Yang beti-beti ini loh Bu, yang beda tipis ini loh. Oke? Ya. Ini yang harus dilatih, karena kan itu tadi. Kita mau pulang ke surga, betul? Ya. Yang pulang ke surga yang mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak Pastor Marta, Bu Marta, bukan. Ya. Bahkan saya berani berkata begini, kalau ibu-ibu jam 3 ke Siloam, ini ibu-ibu lagi ngikutin kehendaknya Bu Marta apa ikutin kehendak Tuhan? Betul? Udah mesti belajar begini nih Bu. Ya. Kalau ibu-ibu ke Siloam jam 3 ibadah, ini kehendak Tuhan atau kehendaknya Bu Marta? Ya. Kita udah harus melatih apapun langkah kita itu kehendak Tuhan. Setuju? Ya, itu kehendak Tuhan. Nah makanya Rasul Paulus menyampaikan kalimat ini di 1 Korintus 10 ayat 23. Yuk ibu-ibu baca yuk. 1 Korintus 10, 23, 24. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23 dan ke-24. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Perhatikan dulu ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi orang benarnya Tuhan gak berhenti sampai di situ. Karena kemudian dia harus mempertimbangkan lagi yang diperbolehkan ini berguna gak buat saya? Berguna gak buat pertumbuhan iman saya? Nomor 1 itu loh Bu ukurannya. Ya, buat pertumbuhan iman saya berguna gak? Karena orang percaya itu fokusnya sama iman, fokusnya sama roh, bukan sama daging, bahkan bukan sama jiwa. Ingat, kalau roh beres, jiwa beres. Kita tuh fokusnya sama roh, karena nanti Tuhan datang pun, Alkitab berkata, adakah iman di dalam hidup kita, betul? Jadi yang harus disiapkan di hadapan Tuhan tuh iman, kan gitu ya. Jadi yang penting dalam hidup kita tuh iman. Nah, segala sesuatu diperbolehkan tetapi berguna nggak buat iman kita? Ya, yang tadi saya kasih contoh Bu. Nggak salah nonton sinetron yang muncul di jam 3. Saya nggak tahu ada sinetron nggak jam 3 gitu ya, setiap Selasa. Oke. Tapi sinetron yang jam 3 itu setiap Selasa yang bersamaan sama ibadah persekutuan, itu berguna nggak buat iman kita? Ya, berguna nggak buat roh kita? Sementara di jam yang sama ada kegiatan yang berguna untuk roh kita, betul? Ini udah harus tahu nih mindsetnya, oke? Dan kadang-kadang saya mau bilang begini Bu, sama ibu-ibu kekasih. Ya, saya mau bilang begini, Bu, bener deh. Semaksimal mungkin di dalam Tuhan tuh nggak ada yang nggak bisa. Betul nggak? Di dalam Tuhan tuh nggak ada yang nggak bisa. Persoalannya kembali, orang dunia juga sama nih punya pengertian ini. Masalahnya mau apa enggak?
Betul? Persoalannya mau apa enggak? Bukan enggak bisa. Persoalannya mau apa enggak. Saya kasih contoh sederhana. Ya, saya kasih contoh sederhana. Saya kalau terpaksa Bu, pergi gitu ya, hari Minggu pergi kemana, kalau terpaksa gitu ya. Kalau saya terpaksa saya harus pergi ke satu kota atau apa, saya jarang-jarang sih biasanya holiday hari Minggu tuh jarang Bu. Ya saya jarang. Tapi kalau terpaksa hari Minggu saya gunakan untuk holiday, itu saya sama Pak Alto dari Jakarta itu sudah memperkirakan ada nggak gereja yang deket-deket tempat nginep kami. Gitu. Udah coba diatur tuh Bu. Ya. Ada nggak gereja yang dekat? Jadi dari hotel nanti bisa ke gereja dulu, abis itu saya mau kemana-mana ya terserah lah. Itu saya coba atur kayak begitu. Wah sekarang udah nggak pakai alasan begitu lagi, karena online anytime, betul? Sehingga even saya staycation, even saya holiday dimanapun ibu-ibu kekasih, ya, saya tinggal bawa handphone, tinggal bawa laptop, betul? Sehingga tidak ada alasan hari Minggu saya nggak bisa ibadah, ya. Gak ada alasan. Nah ini kan contoh ya Bu. Kenapa? Karena saya penting untuk rohani saya penting untuk iman saya. Oke? Coba kita lihat dulu. Yuk buka Mazmur 42 Bu. Oke, ini nggak ada di layar nih ayat ini karena teringat aja di otak saya. Mazmur ke-42. Saya juga sambil buka ya Bu, pelan-pelan. Oke, ups. Mazmur 42. Oke. Lihat ayatnya yang ketiga. Mazmur 42 ayat yang ketiga. Bilang apa di sana? Jiwaku haus kepada Allah. Betul? Kata-kata yang digunakan oleh firman Tuhan adalah haus kepada Allah. Bu, semua kita pasti pernah haus. Gak mungkin lah ya kita makhluk hidup. Kita pasti pernah haus, betul? Bu, kalau haus, untuk menyelesaikan persoalan perhausan, itu dengan apa Bu? Ayo. Minum ya. Minum ya, minum air ya. Oke, kalau haus tuh minum air. Apakah yang namanya haus satu-satunya bisa diselesaikan dengan minum? Pokoknya air, berkaitan sama air gitu kan ya. Kalau haus, air apakah memang satu-satunya penyelesaian? Iya apa enggak Bu, kira-kira? Enggak. Iya. Buang juga bisa. Iya. Harus minum. Harus minum. Kalau haus nggak bisa diganti dengan yang lain, betul? Nggak bisa diganti yang lain, Bu. Kalau haus itu ya harus minum. Nggak ada alternatif kedua. Oke? Ya cuma ketemu sama air. Ya. Sekalipun kita makan buah yang berair gitu kan ketemunya sama air, betul? Artinya kalau orang haus penyelesaian cuma satu, air. Nah sekarang lihat ayat yang ketiga. Jiwaku haus kepada Allah. Berarti jelas penyelesaiannya. Kalau haus kepada Allah, yang bisa menyelesaikan kehausan kita siapa? Allah. Allah Bu. Rohani kita gak bisa diganti sama sinetron pemuasannya. Rohani kita gak bisa diganti dengan ke mall. Rohani kita nggak bisa diganti pemuasannya, ya, dengan ngobrol sama teman dan lain sebagainya. Enggak, segala sesuatu yang diselesaikan pakai cara dunia haus lagi habis itu, betul? Roh ini cuma sama Tuhan selesainya, oke? Jadi kalau urusan rohani, ya selesaikan dengan cara rohani, dan dia nggak bisa ditunda-tunda Bu, nggak bisa disembarangin. Bahkan kalau kita boleh bandingkan, mana yang lebih kuat kita tahan? Lapar atau haus, Bu? Lapar. Sepakat ya? Lapar ya? Kalau lapar tuh kita bisa tunda loh. Makanya Yesus 40 hari dia puasa makan, Bu.
Bukan puasa makan dan minum, pingsan dia kalau 40 hari ya, makan dan minum. Yesus tetap minum tuh 40 hari itu. Karena dia nggak kuat kalau nggak minum. Kita nggak kuat kalau nggak minum. Kalau lapar kita masih kuat. 3 hari nggak makan masih kuat. 5 hari nggak makan masih kuat. Ya, tapi haus itu udah nggak bisa tergantikan. Nah seperti itu sama Tuhan. Kebutuhan rohani kita nggak bisa diganti apapun, Bu. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ayo kita holiday, Pak. Aku lagi cupet nih. Aku lagi nggak enak dan lain sebagainya. Nomor 1, roh kita dulu dibenahin, kan gitu kan ya. Roh kita dulu dipenuhin. Nanti kalau ya nggak salah, mau holiday nggak apa-apa, Bu. Tapi kebutuhan rohani itu hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Amin. Ya. Nah itu harus dipegang teguh untuk seperti itu. Ya. Jadi segala sesuatu boleh gitu loh. Tapi kembali lagi itu berguna enggak? Ya, berguna enggak buat kita? Jadi perhatikan ya, Tuhan tuh sayang banget sama kita ibu-ibu. Ya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan merugikan diri kita sendiri. Kita tidak mendapatkan berkat sempurna dari apa yang Tuhan siapkan. Lalu kemudian bukan hanya tentang kita kalau bicara kebenaran, ya, bicara tentang perilaku, tindakan, bukan sekedar tentang kita, karena tadi ingat yang dibacakan di ayat yang ke-24. Ayat 24 tadi bilang apa? Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari apa? Keuntungan orang. Benar buat kita sudah pasti akan menjadi benar buat orang lain. Amin. Ya. Kalau sesuatu itu adalah kebenaran, tidak mungkin sesuatu itu merugikan orang lain, Bu. Tapi kalau cuma sampai baik buat kita, belum tentu baik buat orang lain. Perhatikan itu. Oke. Ini baik buat saya, tapi belum tentu baik buat orang lain. Tapi kalau kebenaran, Tuhan itu tidak mungkin merugikan satu pihak yang lainnya ketika dia berfirman sama kita. Amin. Jadi kalau kebenaran yang kita lakukan tidak mungkin merugikan orang lain. Ya, nggak mungkin merugikan atau menyakiti orang lain atau ya menghina orang lain. Kalau kebenaran, Tuhan itu kasih, bahkan kasih menutupi pelanggaran. Betul, Bu? Ya, jadi lihat. Kita udah lihat nih gambarannya, ibu-ibu juga harus dapat kerangka berpikirnya nih sore hari ini. Rasul Paulus kasih contoh lagi, catat aja ayatnya ya, nanti dibaca di kesempatan lain. 1 Korintus 10 ayat 25 sampai 33. 1 Korintus 10 ayat 25 sampai 33, catat aja ya. Saya mau kasih contoh aja dari ayat itu. Oke. Ayat itu berbunyi begini, ya. Bagi kita semuanya boleh. Ini contohnya makanan, ya. Rasul Paulus kasih contoh makanan. Buat kita orang percaya nggak ada, ya, nggak ada yang haram-haram, nggak ada, gitu ya Bu ya. Semua boleh dimakan, kan begitu kan ya. Jadi misalnya kalau kita orang Kristen, boleh nggak makan babi? Boleh, ya, boleh. Mau makan apa juga, mau makan buaya juga boleh Bu, ya. Nggak ada larangan makan buaya. Mau makan apa ya? Oke. Mau makan tikus juga boleh. Wah itu kalau kita pergi ke mana Ocha nggak kelihatan videonya ya Cak ya. Oke. Di sini yang orang Manado Pak Yoke. Tuh Pak Yoke udah ketawa-ketawa di kursinya dia. Kalau orang Sulawesi Utara kan segalanya dimakan. Pokoknya selama dia kaki 4. Waktu ada Aska juga tahu tuh pasti tuh. Paniki Bu. Nah tuh kan. Paniki, Bu. Mau paniki kayak mau tikus sawah kayak apa. Pokoknya yang kaki 4 habis saja kalau di Manado. Kecuali meja. Ya. Kalau meja nggak dimakan sama orang Manado, keras soalnya. Ya. Apa aja boleh. Mau apa gitu ya. Kalau kita ke Thailand udah lebih ekstrim lagi Bu, betul? Semua serangga, semua ulet silahkan dimakan, itu Thailand, betul? Boleh aja, nggak ada larangan, mau makan apa boleh.
Tapi Alkitab mengajarkan, kalau apa yang engkau makan menjadi keberatan di hati saudaramu, tahan, jangan dimakan. Karena itu akan menjadi ketidakbenaran, akan jadi ketidakbaikan. Betul? Saya kasih contoh. Bu, saya dari kecil makan babi gitu kan ya. Karena saya Kristen lebih dahulu dari Pak Alto. Oke? Pak Alto baru SMA lewat dia makan babi. Keluarganya sampai hari ini, ya iyalah, ya kan, mertua saya dari seberang agamanya, jelas nggak makan babi, Bu. Oke, nah kalau itu udah jelas tuh, pasti kalau kami pergi sama-sama, saya tidak akan meminta keluarganya Pak Alto pergi ke restoran yang ada babinya, kan gitu ya, itu jelas. Tapi di sisi yang lain, keluarga besar mertua saya juga sebagian besar adalah orang-orang Advent. Jadi Kristennya Kristen Advent, Bu. Dan kita tahu persis Kristen Advent juga seperti apa, betul? Jadi saya juga tidak bisa sembarangan, walaupun mereka Advent, masih bisa dengar suara saya, Bu ya? Tadi saya agak nge-freeze soalnya, ya, oke. Jadi walaupun saya sedang bersama-sama dengan mereka, ya karena mereka latar belakang dari Sumatera Utara, Advent, Bu, ya kadang-kadang kami harus bonataon dengan mereka. Dan saya tidak akan berharap di meja makan ada B2, Bu. Betul? Dan saya tidak akan seenaknya berkata, ada B2 dong, kan gue makan B2. Nggak begitu. Betul? Ya. Oke. Ya, jadi saya nggak akan seperti itu, ibu-ibu kekasih. Saya akan tidak melakukan kesukaan saya supaya mereka nggak syak. Karena bagaimanapun juga mereka juga suatu ketika perlu nggak dimenangkan rohnya. Perlu kan, Bu? Ya, kalau mereka belum Kristen sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka juga perlu lahir baru kan? Nah, kalau mereka belum lahir baru, saya udah bikin mereka syak. Karena saya seenaknya makan babi depan mereka. Kira-kira mudah nggak bagi saya memenangkan jiwa mereka? Enggak, betul? Nggak akan mudah. Mereka udah ilfeel sama saya. Gitu, mereka udah nggak suka sama saya. Nah, ini cara pandang kita diajarin nih sama Paulus. Ya. Jadi bukan berarti karena ini suka-sukanya gue juga suka-sukanya sama orang. Oke. Jadi saya mau kasih kesimpulannya begini, Bu. Sesuatu yang benar, yang pertama, memberkati diri sendiri. Oke. Mendatangkan kebaikan bagi orang lain, yang kedua. Yang ketiga sudah pasti, memuliakan Tuhan. Ini sesuatu yang sederhana, ya, yang ibu-ibu harus hafalkan coba di dalam kehidupan kita. Kebenaran itu pasti memberkati kita, mendatangkan kebaikan bagi orang lain, dan memuliakan Tuhan. Jadi gampangnya, kalau nanti kita diperhadapkan sama keputusan, peristiwa, dan lain sebagainya, ini aja ukur. Ya, dari semua penjelasan saya tadi dari awal, ini sesuatu yang memberkati diri saya enggak? Lalu ini sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat orang lain gak kalau saya ambil, kalau saya lakukan? Oke? Ini akan mendatangkan kebaikan gak buat suami, buat anak, buat keluarga, kan gitu kan ya? Jadi gak mikirin egois diri sendiri. Gitu. Lalu yang tidak bisa dibantah adalah apa yang aku kerjakan memuliakan Tuhan tidak? Kalau tidak memuliakan Tuhan, langsung cross di dalam hidup kita. Oke? Nah, ini kita belajar kerangka berpikir itu hari ini ya, Bu ya. Jadi kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, mulai dari minggu ini sampai ke minggu-minggu depan kita akan terus belajar bagaimana terus ya tenggelam memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pak Alto minggu lalu sudah menyampaikan seperti apa Maria yang memilih terbaik dalam hidupnya, betul? Ya, bagaimana Maria memilih kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidupnya dia. Nah, kita akan terus seperti itu.
Ya, kenapa? Karena memang itu tadi di awal saya katakan, hari-hari ini hari-hari yang jahat, Bu. Kalau kita tidak hidup betul-betul kuat di dalam Tuhan, kita tidak akan memiliki roh yang kuat untuk hidup benar di dalam Tuhan. Nanti kalau sudah tidak punya roh yang kuat, nanti kita jadi bulan-bulanan setan. Ya, saya tidak berkerinduan, ibu-ibu sudah rajin ibadah, ibu-ibu sudah rajin baca Alkitab, lalu kemudian seperti Matius 7 ayat 21 tadi, ditolak di hadapan Tuhan karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kita berjuang, berproses bersama-sama, khususnya di Siloam, ya, kita terus belajar mengenal kehendak Tuhan, kita terus sama-sama menopang untuk saling melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak hanya menjadi komunitas di dunia ini, tetapi nanti di surga kita juga bertemu sama-sama di dalam kekekalan. Amin. Ya, yuk kita satukan hati, kita berdoa hari ini. Tuhan, biarlah pikiran kami dikuasai oleh pikiran Kristus, sehingga setiap langkah kami tidak akan menjadi keputusan pribadi kami, tetapi keputusan Tuhan. Tuhan, kami gak mau jadi orang yang dibingungkan, diombang-ambingkan oleh dunia dengan segala tipu dayanya, tetapi kami mau Roh Kudus yang selalu menuntun kami, sehingga kami akan selalu berjalan dalam kebenaran. Kalau kami berjalan dalam kebenaran, itu pasti mendatangkan kebaikan. Sehingga kami mau terus fokus saja sama kebenaran, dan kami tidak mau diombang-ambingkan sama apa yang baik yang kata dunia berikan. Untuk itu aku berdoa, biarlah tiap ibu-ibu sore hari ini terus Tuhan dilatih, diproses untuk semakin melekat sama Tuhan, semakin peka sama suara Tuhan, semakin tajam untuk membedakan apa yang Tuhan sampaikan. Sehingga kami akan menjadi wanita-wanita yang perkasa di bumi, menjadi berkat bagi banyak orang, dan lewat hidup kami Tuhan dimasyurkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk segala sesuatunya. Biarlah apa yang kami pelajari menjadi benih unggul di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Marta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadi untuk sekali lagi bagaimana cara mengetahui apakah kita sudah baik dan benar, yaitu kita harus tahu apa yang kita lakukan itu benar, dapat memberkati kita dan dapat mendatangkan kebaikan juga untuk orang lain, dan juga harus mengetahui standar kita apakah yang kita lakukan itu sudah dapat memuliakan Tuhan. Biarlah standar kehidupan kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bu Marta, dan selamat datang ibu-ibu yang saya kasihi, dan selamat datang untuk dalam ibadah pada sore hari ini. Dan kegiatan Siloam Community ini seperti biasa, kegiatan dilakukan sesuai dengan yang ada di layar ibu semua. Ada persekutuan kaum bapa, kelompok kecil, kubu doa, dan Bible class untuk anak-anak kita. Dan info lebih lanjut bisa menghubungi hotline Siloam Community di 0812 1399 8940. Siloam Community dapat diikuti, di-follow pada media sosial, yaitu di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan hotline HP kami di 0812 1399 8940. Dan juga ada suara gembala, yaitu di Diffusion, yang dapat diikuti dengan melalui Wixbox kami. Kegiatan terbaru kami dapat diikuti di YouTube channel, yaitu Dwelling Place, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi. Di sini kita bisa bersaat teduh bersama-sama dan dapat mengikuti sesuai dengan waktu yang ibu saat bersaat teduh pagi hari. Selain Dwelling Place juga kita ada Timotians,
mengikuti DigiClub di YouTube channel. Mohon untuk di-subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya kepada keluarga, saudara, sehingga mereka dapat menjadi berkat untuk mereka semuanya. Dan kegiatan Siloam Berbagi, yaitu pada bulan Mei ini, di Panti Asuhan Bakti Luhur. Donasi kami tunggu sampai tanggal 31 Mei 2021 dan dapat ditransfer ke nomor rekening Siloam Community BCA 6800894971 atas nama Helen Triana atau Margaret. Dengan cara pembayarannya 100.000 jadi 1005. Tibalah kami akan memberikan persembahan. Biarlah melalui persembahan ini kami boleh mengucap syukur melalui persembahan yang kita lakukan pada saat ini. Boleh pada saat setelah ibadah ataupun pada ditransfer melalui rekening BCA 6800894971 atas nama Helen Triana atau Margaret. Dan juga bisa di QR code-nya juga bisa dilakukan untuk pembayaran persembahan pada sore hari ini. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bu Nancy Kirai. Ya, terima kasih Bu Vita. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Engkau teramat baik. Sangat baik Bapa, begitu banyak kebaikan-Mu. Tidak dapat kami hitung ya Tuhan, tapi kami mau mengingat-ingatnya Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, dipuji, diagungkan nama-Mu selamanya. Gak habis-habisnya ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Anugerah-Mu besar buat kami. Gak terasa ya Tuhan, kalau kami sudah berada di minggu akhir bulan ini, bahkan mendekati pertengahan tahun ini Tuhan. Cepat sekali waktu berjalan, itu artinya kami gak mau bermain-main lagi Tuhan dengan waktu yang Kau berikan. Kami gak mau tertinggal ya Tuhan. Kami mau terus melekat kepadamu. Lewat komunitas ini Tuhan, kami mau bertumbuh, iman percaya kami bahkan menghasilkan buah seperti yang Kau inginkan. Kami pun tahu membedakan apa yang baik dan apa yang benar. Dan kami mau fokus Tuhan pada kebenaran-Mu. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan ini ya Tuhan. Kami para wanita-Mu berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu, mendengar arahan-Mu Tuhan, sehingga Engkau terus berotoritas dalam hidup kami. Biarlah firman yang kami dengar bisa kami lakukan hari lepas hari di keluarga kami, di lingkungan kami, di tempat kami berada dimanapun Tuhan. Kami terus semakin didewasakan, dipertajam, diasah, terus ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga mau sampaikan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami mau berdoa Tuhan buat keluarga lepas keluarga. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus pimpin keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Dibentuk menjadi serupa karakter-Mu ya Tuhan. Pimpinlah suami kami dalam bekerja, biar hanya mengandalkan-Mu saja di setiap keputusan yang diambil. Engkau yang topang kesehatannya Tuhan. Jagailah ya Tuhan senantiasa. Dia juga boleh menjadi imam yang kudus di rumah tangga kami, menjadi panutan, menjadi role model di keluarga ya Tuhan. Kami juga bawakan anak-anak kami, terlebih yang saat ini masih bersekolah, dalam persiapan ulangan. Bantu ya Tuhan, kami percaya masa depan anak-anak kami ada dalam genggaman-Mu. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas seperti Daniel, gilang gemilang dalam tangan-Mu Tuhan. Juga biar bertumbuh pengenalan mereka akan Engkau ya Tuhan, punya roh takut akan Tuhan dan tahu
menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan, kami juga bawakan doa untuk Siloam Community dan para hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Terlebih program-program yang sudah berjalan dan akan berjalan. Semuanya kami serahkan kepadamu. Semua bisa maju bersama dalam melayani Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Kristus. Ajari kami untuk menghargai komunitas ini ya Tuhan sehingga komunitas ini menjadi wadah kami untuk terus maju dalam mengenal Engkau lebih dalam lagi sehingga kami semua didewasakan bersama-sama. Berkati Ibu Marta, berkati Pak Alto, berkati Oma Esther, Ruben dan Dika, baik pelayanannya, kesehatan, kebutuhan ekonomi, Engkau yang berkati semua Tuhan. Lewat kehidupan mereka kami bisa melihat surat-Mu yang terbuka ya Tuhan, menjadi saksi-Mu yang hidup, dan nama Tuhan biar semakin dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau bawakan doa kami untuk negara dan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami mau merendahkan diri kami sungguh-sungguh di hadapan bangsa kami ini Tuhan. Ampunilah bangsa kami Tuhan, banyak ketidakmengertian atau salah paham yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami. Mari Bapa, berikan hikmat marifat-Mu, kebijakan-Mu untuk pimpinan kami dalam mengambil keputusan-keputusan penting ya Tuhan. Biarlah ada damai dan saling bergandengan tangan untuk kesatuan di bangsa kami. Jangan terpecah-pecah oleh karena perselisihan yang membawa agama, ras, kesukuan, apapun itu Tuhan. Kami mau tolak teroris atau kekerasan di bangsa kami. Biarlah bangsa kami ada dalam belas kasihan-Mu ya Bapa. Penuhi belas kasih-Mu ya Tuhan, urapi bangsa Indonesia. Kami umat percaya padamu, mau berdoa sungguh-sungguh untuk negeri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tidak lupa kami juga bawakan doa Tuhan buat teman-teman yang tidak bisa hadir saat ini. Jika ada yang mengalami sakit atau lemah tubuh, bantu ya Tuhan, kuatkan mereka, pulihkan secara sempurna. Dan jika ada yang masih berurusan dengan berbagai masalah, Tuhan tolong bantu lancarkan ya Tuhan. Kami rindu mereka semua dapat berkumpul kembali dalam ibadah ini ya Tuhan, berdoa dan memuji-Mu. Tiba saatnya ya Tuhan, kami mau bawakan persembahan kami, terutama kami bawakan hidup kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, bukan dengan tangan kami yang hampa, tapi kami mau memberi bukan supaya kami diberkati, tapi kami memberi karena anugerah-Mu Tuhan, sungguh luar biasa sudah kami terima. Kami berikan yang terbaik Tuhan, dan Tuhan akan pakai luar biasa untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terlebih semuanya ya Tuhan, kami juga mohon ampun untuk dosa dan salah kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Marta. Iya, terima kasih Kak Neti. Ya, terima kasih ibu-ibu yang sudah join hari ini. Masih ada kesempatan 1 minggu lagi, minggu depan adalah hari terakhir di bulan Mei ya. Jadi kita masih beribadah di bulan Mei, minggu terakhir tanggal 31. Jadi masih ada kesempatan bagi ibu yang mau menabur untuk Siloam berbagi ya, seperti itu. Oke, saya rasa nggak ada sesuatu yang penting untuk disampaikan lagi. Seperti biasa semua program berjalan dan pastikan ibu-ibu tidak ketinggalan supaya juga tidak ketinggalan dapat mutiaranya Tuhan ya, seperti itu. Oke, yuk arahkan hati dan pikiran kita akhiri persekutuan peribadatan kita pada sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk perkenanan-Mu atas setiap kami. Kami belajar sesuai dengan firman-Mu, bahwa berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau panggil untuk mendekat kepadamu Tuhan. Kami tahu kalau kami bisa hadir sore hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan yang menarik dan memanggil kami. Dan kami bersuka cita, kami meresponi panggilan-Mu Tuhan. Kami menikmati apa yang baik, yang sudah Engkau siapkan untuk pertumbuhan kami. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang peka di dalam Engkau. Orang-orang yang tunduk akan kehendak Tuhan. Sampai waktunya kelak nanti kami pulang ke rumah Bapa, Engkau dapati kami beriman. Engkau dapati kami menjadi hamba yang setia dan layak menikmati kehidupan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Biar lewat community ini Tuhan, kami terus Tuhan diajar untuk mengenal Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan sekalipun kami masih ada di bumi,
kami sudah bisa dapat merasakan surga dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap kaum wanitamu Tuhan. Bahkan bila sebentar sore nanti ada kaum bapak ya Tuhan, Kau juga berkati kebersamaan mereka, supaya mereka juga menjadi imam-imam yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar kami akan berpisah, kami akan materaikan, kami akan akhiri ibadah kami dengan menerima berkat daripada Engkau. Ibu-ibu kekasih, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan.